Di dunia masa depan, uang tidak lagi memiliki nilai. Sebagai gantinya, usia seseorang menjadi mata uang. Setiap orang memiliki sebuah penghitung waktu di lengannya yang menunjukkan berapa lama lagi mereka bisa hidup. Saat waktu digunakan, hidup pun ikut berkurang. Jika waktu habis, kematian terjadi seketika. Untuk tetap hidup, orang-orang harus bekerja setiap hari demi membeli hari berikutnya. Masyarakat terbagi menjadi dua kelas, si kaya dan si miskin. Kaum miskin hanya memiliki beberapa jam dan harus bekerja setiap hari hanya untuk bertahan hidup sampai esok hari. Sebaliknya, kaum kaya memiliki ribuan tahun. Bahkan jika mereka tidak melakukan apa-apa, mereka bisa hidup selama beberapa kehidupan. Mereka tidak memiliki kekhawatiran tentang hidup. Seorang pria miskin bangun dengan mengecek penghitung waktunya. Seperti biasa, ia terus-menerus takut waktunya habis. Dalam perjalanan menuju tempat kerja, ia berulang kali melirik jam di lengannya. Ia merasa lapar, tapi bahkan waktu juga dipotong untuk makanan dan kopi. Sekarang, secangkir kopi seharga 4 menit. Kemarin hanya 3 menit. Namun, kafein penting untuk bekerja. Jadi ia harus menghabiskan waktu itu. Setiap orang miskin yang bekerja di pabrik mengalami nasib yang sama. Banyak yang pingsan dan mati di jalanan karena waktu mereka habis saat bekerja. Tidak ada yang membantu karena semua orang berjuang menyelamatkan hidup mereka sendiri. Setelah bekerja, saat pria itu mengambil gajinya, dia menemukan setengah dari upahnya telah dipotong. Ketika bertanya, bosnya berkata, "Kamu kurang bekerja sama, jadi gajimu dikurangi." Tak berdaya, pria itu pergi ke bar untuk beristirahat. Di sana ia melihat seorang pria kaya yang memiliki 100 tahun di penghitung waktunya. Tampaknya pria kaya itu tersesat masuk ke daerah miskin ini. Pria miskin itu dengan tenang menasihatinya agar segera pergi sebelum perampok datang. Tiba-tiba, sekelompok perampok datang untuk mencuri waktu. Semua orang panik dan melarikan diri. Para perampok mencoba menangkap pria kaya itu, namun ia panik dan bersembunyi di kamar mandi. Pria miskin itu membantunya melarikan diri. Mereka berdua lari dan berhasil menyelamatkan diri. Setelah itu, mereka berbicara. Pria kaya itu mengatakan bahwa ia telah hidup selama 200 tahun dan kini ia merasa lelah. Ia merasa hidup sudah tidak memiliki makna lagi. Lalu, ia mengungkapkan sebuah kebenaran mengejutkan. Jumlah waktu di dunia ini sudah tetap. Agar kaum kaya bisa hidup abadi, umur kaum miskin dipersingkat. Itulah sebabnya segala sesuatu dibuat mahal bagi orang miskin, supaya lebih banyak dari mereka mati karena kehabisan waktu demi menjaga keseimbangan. Pria miskin itu bertanya, "Kalau kamu punya waktu sebanyak itu, apa yang akan kamu lakukan?" Pria kaya itu menjawab, "Aku akan berhenti melihat jam." Keesokan paginya, pria miskin itu terbangun dan melihat bahwa ia sekarang memiliki 100 tahun di penghitung waktunya. Ada sebuah catatan di jendela, "Jangan sia-siakan waktu." Ia menyadari bahwa pria kaya itu telah memberikan seluruh waktunya dan mengakhiri hidupnya sendiri. Sekarang, pria miskin itu mencoba mengubah hidupnya. Pertama, ia memberikan 10 tahun kepada temannya agar keluarganya bisa bertahan. Lalu, ia berencana membawa ibunya ke daerah kaya agar bisa hidup dengan nyaman. Namun tragedi kembali terjadi. Tarif bus tiba-tiba naik dari 1 jam menjadi 2 jam. Ibunya hanya memiliki sisa waktu setengah jam. Sopir tidak mengizinkannya naik. Tidak ada yang menolong. Sang ibu berlari ke bank, namun bank sudah tutup. Sementara itu, sang anak menunggu dengan membawa bunga. Ketika ibunya tidak datang, ia lari mencarinya. Mereka hampir bertemu, namun waktu berjalan lebih cepat. Saat ujung jarinya hampir menyentuh tangan ibunya, sang ibu meninggal. Terlambat 1 detik, sang anak hancur dan dipenuhi kemarahan. Ia sadar bahwa tidak akan ada yang berubah jika sistem yang tidak adil ini tidak dihancurkan. Namun saat itu juga, kamera keamanan merekamnya dan ia dinyatakan sebagai tersangka. Kini, ia menuju ke daerah kaum kaya dengan tekad. Namun untuk melewati setiap gerbang, ia harus menyerahkan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Beruntung, kini ia punya waktu dan tujuan.